Singa adalah penguasa di belantara Afrika. Macan tutul jadi pemangsa puncak di Pulau Jawa, daratan Sri Lanka, dan beberapa wilayah lainnya. Harimau adalah penguasa di hutan Asia. Jaguar mendominasi di wilayah Amerika Selatan. Macan tutul salju merajai pegunungan Himalaya. Puma mendapat julukan singa gunung, bukan hanya karena rupa mereka yang mirip singa, tapi kemampuan serta kekuasaannya juga sebanding dengan singa. Bahkan citah di Asia juga dianggap sebagai pemangsa puncak yang tidak tersentuh oleh para pesaingnya. Dimanapun kucing besar hidup, mereka mendominasi dan menguasai wilayah tersebut. Bahkan ketika mereka harus berbagi habitat bersama para pesaing yang tangguh, kucing besar tetap saja bisa mengimbanginya. Ada beberapa alasan yang menyebabkan kucing besar bisa begitu dominan hingga dianggap sebagai penguasa. Yang jelas, mereka adalah pemangsa. Kemampuan berburunya luar biasa, kemampuan bertarungnya hebat, bisa beradaptasi dengan berbagai kondisi, mampu mengalahkan berbagai hewan yang ada di sekitarnya, sifatnya agresif, punya wilayah kekuasaan yang luas, jadi sosok yang ditakuti, dan berbagai alasan lain yang jadi ciri khas dari kucing besar. Bahkan, beberapa kucing liar dengan ukuran yang lebih kecil juga jadi penguasa di habitatnya. Misalnya, macan dahan yang jadi pemangsa puncak di Pulau Kalimantan. Meski sebenarnya ada beberapa pesaing, toh nyatanya dominasi mereka masih saja kuat. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki keluarga kucing, tidak mengherankan jika beberapa orang mengatakan bahwa keluarga kucing adalah keluarga hewan paling berkuasa di daratan. Tentu pendapat ini masih bisa diperdebatkan. Lalu apa jadinya jika tiba-tiba semua kucing besar menghilang? Kira-kira siapa yang akan jadi penguasa di alam liar? Harimau Jawa, harimau Bali, singa Amerika, saber-tooth, dan lain sebagainya. Mereka adalah jenis kucing besar yang sudah mengalami kepunahan. Menghilangnya mereka menyebabkan perubahan besar di habitat yang sebelumnya dikuasai. Jadi, bagaimana jika kucing besar yang tersisa mengalami kepunahan? Kita bisa mengamati kondisi di benua Australia, di mana tidak ada kucing besar yang hidup di dalamnya secara alami. Dan tebak, siapa pemangsa puncak di daratan Australia? Mereka adalah dingo, sejenis anjing rumahan yang telah beradaptasi dan jadi anjing liar yang hidup bebas di daratan Australia. Dingo adalah pemangsa terbesar di daratan Australia dan bisa dibilang mereka adalah penguasa paling dominan yang menjaga kestabilan alam liar di Australia. Meski keberadaan mereka juga tidak bisa dibilang benar-benar menyetabilkan kehidupan liar di Australia. Kehadiran mereka sendiri juga diduga karena campur tangan manusia. Konon, dingo dibawa oleh orang-orang Asia Tenggara ke daratan Australia sejak 4.000 tahun silam. Kehadiran dingo bahkan sempat jadi masalah karena beberapa hewan asli Australia mengalami penurunan populasi dan bahkan hingga mengalami kepunahan. Dan kabar buruknya, manusia bukan hanya membawa anjing ke daratan Australia, tapi juga kucing, rubah, stot, tikus, dan lain sebagainya. Tanpa adanya kucing besar, dingo jadi pemangsa puncak dan penguasa di daratan Australia. Selanjutnya, kita perhatikan bagaimana kondisi alam liar di daratan Eropa. Di sana juga tidak ada kucing besar yang hidup secara alami. Dan tebak, siapa yang jadi penguasa alam liar di Eropa? Ada beberapa hewan pemangsa di Eropa. Mereka adalah beruang coklat, serigala, wolverine, serta lynx. Setidaknya, mereka adalah sosok hewan pemangsa yang dianggap sebagai pemangsa paling dominan di daratan Eropa. Dari beberapa pemangsa yang ada, kira-kira siapa yang paling dominan? Jawabannya adalah serigala. Serigala dianggap sebagai apex predator di Eropa. Pasalnya mereka lebih tangguh dari lynx. Mereka juga masih terlalu tangguh bagi wolverine. Bahkan beruang coklat juga terusik dengan kehadiran serigala. Ada beberapa hal yang membuat serigala lebih dominan dari pesaingnya. Mulai dari ukuran serigala yang besar, sifatnya yang buas dan agresif, kemampuannya yang hebat, serta pasukannya yang banyak. Selanjutnya, kita berpindah ke benua Afrika. Singa adalah rajanya. Lalu jika singa, citah, serta macan tutul menghilang dari Afrika, siapa yang akan menguasai daratan Afrika? Ada beberapa pemangsa hebat yang hidup di Afrika. Mulai dari hyena tutul, anjing liar Afrika, buaya, piton, ular berbisa, burung pemangsa, cakal, honey badger, dan lain sebagainya. Kira-kira siapa yang berpotensi menggantikan singa sebagai raja rimba di Afrika? Honey badger adalah sosok yang tangguh dan berani, tapi mereka hidup soliter dan ukurannya terbilang kecil. Mereka masih bisa dikalahkan oleh hewan yang lebih besar dan lebih banyak.
Cakal juga terhalang karena ukuran serta pasukannya. Ular berbisa memang berbahaya, tapi ukurannya masih terbilang kecil. Sementara ular piton yang berukuran besar kadang malah dikalahkan oleh pesaingnya. Sementara burung pemangsa di Afrika, ada kalanya mereka juga turun level. Tersisa 3 calon kuat. Untuk buaya, sepertinya harus diabaikan, karena mereka adalah hewan semi-akuatik yang harus terjebak di sekitar sungai. Jadi pilihannya adalah anjing liar Afrika serta hyena tutul. Keduanya punya karakter yang mirip, mereka pemangsa buas yang berbahaya, pasukannya banyak, bahkan teknik berbulunya juga mirip. Tapi hyena tutul sepertinya lebih unggul. Pasalnya hyena tutul pernah kedapatan memangsa anjing liar Afrika. Hyena juga bisa mengimbangi anjing liar Afrika. Dan jangan lupa bahwa kemampuan hyena tutul tidak berbeda jauh dari singa. Mereka bisa memburu berbagai mangsa, bahkan mangsa besar seperti kerbau, zebra, wildebeest, gajah, kuda nil, dan lain sebagainya. Bahkan ketika memburu badak, mereka bisa saja lebih merepotkan daripada singa. Daratan Afrika berpotensi untuk dikuasai oleh pasukan hyena tutul jika kucing besar hilang dari benua itu. Selanjutnya, kita berpindah ke Asia. Jika harimau punah, macan tutul habis, dan macan tutul salju menghilang dari pegunungan, kira-kira siapa yang akan menguasai hutan Asia? Ada beberapa calon pemangsa yang berpotensi menggantikan kucing besar sebagai penguasa hutan Asia. Mereka adalah buaya, tapi kita abaikan saja karena mereka terjebak di perairan. Lalu ada anjing ajak, komodo, ular piton, burung pemangsa, beruang coklat, beruang hitam Asia, beruang slot, beruang madu, orangutan, serigala, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira siapa yang akan berkuasa? Sebenarnya agak susah menentukannya karena persebaran mereka. Misalnya komodo, mereka jadi pemangsa puncak di habitatnya, tapi persebarannya sangat terbatas. Jadi, siapa yang berpotensi besar jadi penguasa hutan Asia jika kucing besar menghilang? Calon terkuat adalah beruang hitam Asia, beruang slot, anjing ajak, serigala, ular piton, serta burung pemangsa. Kalau menurut admin, serigala masih lebih dominan dari yang lain. Pasalnya, mereka punya persebaran yang luas. Tapi jika kamu punya jagoan yang lain, kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Amerika Utara akan diperebutkan oleh grizzly, beruang kutub, beruang hitam Amerika, serigala, coyote, wolverine, burung pemangsa, alligator, dan lain sebagainya. Dan serigala adalah calon terkuat. Bahkan dengan adanya puma yang hidup di Amerika Utara, nyatanya serigala masih saja dominan. Mereka besar, puas, dan punya banyak pasukan. Serigala bisa memburu berbagai jenis hewan. Serigala bisa mengimbangi beruang. Serigala bisa memojokkan puma. Dan serigala masih terlalu tangguh bagi pesaing lainnya. Selanjutnya kita bahas calon pengganti jaguar di Amerika Selatan. Ada beberapa calon kuat, yaitu anaconda hijau, kaiman hitam, elang harpi, giant otter, dan lain sebagainya. Dan dari semua calon yang ada, admin memilih anaconda hijau. Ada beberapa alasan yang membuat admin akhirnya memilih anaconda hijau. Tentu karena mereka besar, mereka berbahaya, mereka ditakuti oleh hewan lainnya, dan mereka juga bisa mengalahkan para pesaingnya. Andai kucing besar menghilang, maka alam liar akan memunculkan sosok penguasa baru yang sangat mendominasi. Serigala, hyena tutul, serta anaconda hijau. Mereka adalah calon penguasa baru yang tangguh. Bahkan beberapa memang sudah jadi penguasa di habitatnya, meski ada kucing besar yang hidup di sekitarnya. Data yang ada dalam video ini hanyalah pendapat dari admin, tentu tidak sepenuhnya benar. Mungkin saja kalian punya jagoan sendiri, silakan saja tulis pendapat kalian. Kucing besar, dimanapun mereka hidup, mereka selalu jadi sosok yang mendominasi. Kucing besar adalah sosok yang memang pantas menjadi penguasa. Pasalnya mereka punya kemampuan yang hebat, serta jangan lupakan aura mereka yang memang cocok sebagai penguasa yang mendominasi hewan lainnya. Semoga saja kucing besar tetap lestari. Keberadaan mereka begitu penting. Mereka adalah bagian dari rantai makanan, penyeimbang alam, serta pengatur tatanan alam liar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.